Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Ibnu Syafa. Saya berasal dari Fakultas Seni dan Desain dari kampus Universitas Multimedia Nusantara. Saya juga, jika mau ditelusuri kembali, specifically saya mempunyai NIM 000007563 dari angkatan 2022. Kenapa saya ada di sini? Saya berada di sini dikarenakan saya mau menjelaskan mengenai dunia leadership, ya, yang sekarang dibutuhkan pada saat untuk generasi Z. Leadership within Gen Z. Oke, mari kita telusuri tersebut. Oke, saya mengangkat hal tersebut dikarenakan sekarang sudah saatnya generasi Z itu untuk berkembang dan masuk ke dalam dunia pekerjaan dan banyak sekali, jujur banyak sekali generasi-generasi terdahulu yang komplain mengenai generasi Z itu orang yang mudah ngambek, orang yang kurang resilient dan tidak punya leadership yang kuat dan juga teamwork apalagi katanya untuk saya itu tidak sama sekali, ya. Gen Z mempunyai leadership yang kuat, Gen Z mempunyai teamwork yang juga berbasis yang punya fondasi yang kuat jika dipergunakan dan juga dikuatkan dengan aspek-aspek tertentu. Mari kita telusuri. Oke, kita telusuri terlebih dahulu dari Forbes lah, ya. Ini Forbes telah mengangkat hal tersebut pada April tanggal 2 2025, ya, dengan judul The Evolution of Work: How Gen Z is Reshaping Leadership and Workplace Culture, written by James Catalano. Shout out to him. Okay, so what does this mean? Oke, ini artinya apa? Ini menjelaskan mengenai bagaimana Gen Z itu sebenarnya lagi nge-reshape leadership dan workplace culture teamwork di dalamnya dengan membawakan aspek-aspek seperti a purpose-driven work di mana 89 Gen Zers, that's what they say, itu melihat bahwa yang namanya tujuan, purpose, dan alasan di baliknya itu menjadi sesuatu hal yang sangatlah penting dalam menjaga well-being dari working environment dalam suatu kantor atau suatu pekerjaan. Ya, mereka melihat bahwa tujuan dari pekerjaan tersebut dan manfaat yang akan terjadi dari pekerjaan tersebut menjadi dorongan mereka dalam bekerja. Itu adalah jadi mereka nggak hanya mengenai duit doang, tapi mengenai purpose, tujuan di baliknya itu apa. Itu yang membuat mereka mau maju untuk bekerja. Oke. Dan itulah suatu leadership yang harusnya bisa diangkat kembali untuk mereka para Gen Z dan juga para Gen Z yang akan menjadi leader. Nah, kita lihat yang kedua, work-life balance and flexibility. Mari kita mengangkat mengenai suatu cerita yang datang saya melihat di sosial media di mana seorang karyawan dari India itu akhirnya mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan internasional. Nah, dalam perusahaan internasional itu dia bekerja terus-menerus sampai di weekend pun dia bekerja. Tapi setelah itu dia ditegur sama bosnya pada saat dia mencoba buat memberikan suatu report, suatu laporan di hari Sabtu kerja. Jadi ditegur sama bosnya, kamu harus tidak seperti ini. Ini waktu weekend, kamu harus menikmati weekend kamu. Saya juga tidak mau ganggu, kamu juga pasti nggak mau diganggu. Mending report ini saya kembalikan kembali, kamu bawa report ini pada saat hari Senin. Ya, dia kaget. Kok luar biasa ya? Ya, a work-life balance itu sangat diperuntukkan di dunia internasional. Dan menurut saya, Gen Z, terutama Gen Z di Indonesia, harus bisa mengangkat hal tersebut. Work-life balance and flexibility, yang benar about 77%, sekitar 77% dari Gen Z ini merasa bahwa work-life balance itu sangatlah sentral terhadap suatu karir yang sukses. Ya, a successful career, ya, dikarenakan fleksibilitas dan juga work life balance itu bisa membuat suatu work environment itu menjadi nyaman, menjadi lebih fokus dan lebih diperhatikan dan lebih dipercaya kembali. Mohon maaf, dipercaya kembali untuk kelangsungan keseluruhan kantor. Oke, kita telusuri lagi di peringkat ketiga, ya, tahapan ketiga, itu adalah teknologi integration and artificial intelligence. Of course, Gen Z yang namanya juga digital nomad lahir di saat teknologi itu sudah memuncak, sudah berada di mana-mana, ya. Mereka melihat bahwa yang namanya integrasi teknologi dan juga penggunaan artificial intelligence yang sekarang sedang trending saat ini, ya, itu sebagai sesuatu tahap yang sangatlah pivotal, suatu tahap yang sangatlah penting dalam kelangsungan industri kerja saat ini. Karena semuanya menggunakan media digital, semuanya menggunakan artificial intelligence, kecuali yang namanya seni, karya, dan juga hal-hal yang emang sangat diperuntukkan untuk SDM saja, tidak untuk artificial intelligence. Karena of course,
pada akhirnya manusia yang bekerja, bukan AI. Nah, oke, yang kita lihat yang keempat, trauma informed care and mental health awareness. Ini sangatlah simple, di mana mental health awareness itu adalah sesuatu yang Gen Z itu sudah mendapatkan aware dari sejak kecil. Kita sudah mendapatkan an increased awareness dengan namanya mental health dan trauma, dan juga itulah yang menjadi suatu hal yang sangatlah penting dalam menjadi seorang leader dan untuk mengurus suatu uh, tim, menurut apa untuk bisa mengurus suatu kelompok. Ya, itu sangatlah penting bagi Gen Z saat ini karena mereka percaya bahwa a good working environment membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mendengarkan dan bisa sangatlah peduli untuk dengan sangatlah peduli dengan kebutuhan dan juga mental health dari setiap pegawainya di dalam timnya mereka. Nah, baik kita lanjut. Leadership and management style. Ini juga sama, ya. Gen Z respond best to leaders yang sangat mendemonstrasikan emotional intelligence dan sangatlah peduli terhadap well-being mereka. Bagi Gen Z itu eh, para pemimpin yang sangatlah peduli terhadap kesehatan mental dan juga kesehatan diri mereka, tidak terlalu nge-push mereka dan juga bisa membuat mereka nyaman, itu akan membuat mereka bisa lebih mau dipimpin dan bisa lebih membuat mereka tuh menjadi lebih percaya terhadap leader mereka. Dan sepatutnya Gen Z menjadi seperti itu. Of course, yang ke berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. DAE. Apa itu DAE? Diversity, Equity, and Inclusion. Itu semua mengenai hukum yang ada saat ini, itu mengenai suatu kantor, suatu lapangan pekerjaan, suatu dunia industri pekerjaan itu harus bisa toleransi, harus bisa diverse di mana terbuka terhadap segala suku, ras, gender, gitu kan, dan juga gender dan juga lainnya. Oke, dia ini bukan hanya suatu buzzword untuk Gen Z. Itu suatu hal yang sangatlah fundamental yang diekspektasikan terhadap suatu pekerja. Jadi sepatutnya leader-leader dari Gen Z juga seperti itu. Now, the pandemic lasting impact. Apa ini? Pandemic yang terjadi 4 tahun yang lalu pada tahun 2000, yang terjadi 4 tahun, tidak, sekarang sudah 6 tahun lalu, yang terjadi pada tahun 2020, itu mempunyai suatu impact, suatu dampak yang sampai sekarang terasa. Apa itu? Itu adalah terbukanya peluang untuk lebih menggunakan media digital, dan itu adalah untuk dan suatu peluang untuk bisa menaikkan kembali suatu prospek dari suatu dunia kerja yang lebih memperhatikan mengenai kesehatan para pegawainya. Itu dia, yang dimana pada saat COVID terjadi, banyak yang akhirnya WFH, dan dari disitulah banyak orang akhirnya membuka suatu peluang di mana, oh iya, kerja itu sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu di kantor itu pertama, dan bisa menggunakan media digital yang ada. Sekarang banyak sekali, ya. Mau meeting nggak perlu kantor, bisa nge-Zoom. Mau bekerja mungkin sebagai seorang marketing, mungkin sebagai seorang desainer, mungkin sebagai seorang artis apapun itu, bisa menggunakan media digital apapun, bisa dilakukan di rumah kok. Ya, banyak yang sudah melakukan hal tersebut. Oke, voice actor nggak perlu ke studio. Sekarang sejak COVID kemarin, mereka sudah mengembangkan studio mereka sendiri, berada di rumah, tidak perlu ke sana, dan jika emang ke sana itu mungkin untuk meeting itu atau mungkin suatu arahan yang lebih khusus bagi mereka oleh direktur mereka dan lain-lainnya. Dan disitulah eh, di mana timbulnya generasi Z saat ini yang sangatlah diefek oleh yang sangatlah terdampak oleh pandemi kemarin untuk menggunakan lebih banyak media digital, untuk lebih fleksibel dimanapun itu, dan juga untuk bisa apa ya, lebih peduli terhadap sesama karyawan mereka, terutama bagi mereka yang leader. Nah, disitulah bagi mereka, menurut saya, disitulah fokusnya. Oke, jadi untuk para Gen Z saat ini, ayo fokus untuk meraih tantangan baru nanti. Ayo kita bergerak menjadi seorang leader yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika kelamaan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.